Perkenalkan, nama saya Muhammad Ageng Ramadinata, NIM saya 21516000006. Perkenalkan, nama saya Suci Nurdayati, NIM 21516000007 dari Prodi Pendidikan Biologi. Terima kasih. A. Pendidik. Yang pertama, pengertian pendidik. Menurut Langfeld, pendidik adalah orang yang membimbing anak supaya anak tersebut menuju ke arah kedewasaan yang pelaksanaannya baik di keluarga maupun di luar lembaga keluarga. Dalam mencapai keberhasilan pendidikan, peran terpenting adalah pendidik. Sebab pendidik adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 2. Jenis-jenis pendidikan. Pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab membimbing anak untuk mencapai kedewasaan. Maka dari itu, pendidik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Orang tua. Orang tua secara wajar menjadi pendidik pertama, karena ketika lahirnya orang tua secara alamiah dan kodrati yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Anak lahir membawa kepada ketidakberdayaan, karena itu mereka memerlukan bantuan orang lain dan tentunya harus orang dewasa. B. Guru. Pendidik kedua adalah mereka yang diberi tugas menjadi pendidik, karena sebagai profesi di lembaga sekolah atau yang sering disebut guru. Ciri-ciri pendidik. A. Memiliki kewibawaan. Pendidik harus memiliki kewibawaan di mata anak didiknya, karena anak didik membutuhkan perlindungan, bantuan, bimbingan dari seorang pendidik. B. Mengenal anak didik. Seorang pendidik harus mengenal anak didiknya, yakni dengan mengenal sifat anak secara umum dan secara khusus. Sifat setiap anak berbeda-beda, maka dari itu pendidik harus mengenal anak didik secara khusus agar pendidikannya dapat sesuai dengan setiap anak secara perorangan. C. Membantu anak didik. Ciri yang ketiga bagi seorang pendidik adalah membantu anak didiknya, dan bantuan yang diberikan harus sesuai dengan yang diharapkan anak didiknya. Syarat-syarat pendidik. Setiap pendidik harus memenuhi syarat-syarat agar dapat berperan secara efektif dan efisien. Edi Suwardi 1984 mengungkapkan bahwa seorang pendidik harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni A. Pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. B. Pendidik harus mengenal anak didiknya. C. Pendidik harus mengetahui prinsip dan penggunaan alat pendidikan. D. Pendidik bersedia membantu anak didik. E. Pendidik beridentifikasi dengan anak didik. Anak didik dikatakan umat manusia merupakan seseorang yang diakui haknya sebagai individu, tetapi juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, peserta didik harus dikatakan sebagai anak manusia yang tengah berkembang dengan pertolongan pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang bersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 1. Pengertian anak didik. Anak didik merupakan seorang yang sedang berkembang, memiliki potensi tertentu, dan dengan bantuan pendidik, ia mengembangkan potensinya tersebut secara optimal. Tirta Haja 2000 mengemukakan 4 karakteristik. A. Individu yang memiliki potensi fisik, psikis yang khas sehingga merupakan makhluk unik. B. Individu yang sedang berkembang. C. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. D. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Ciri-ciri anak didik. Ciri-ciri anak didik ada 3 ciri. Edi Suwardi 1984. A. Kelemahan dan ketidakberdayaan. B. Anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. C. Anak didik yang ingin menjadi diri sendiri.
peserta didik yang mempunyai kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Pada diri anak ada kecenderungan untuk memerdekakan diri. Hal ini menimbulkan kewajiban pendidik dan orang tua untuk setapak demi setapak memberikan kebebasan dan pada akhirnya mengundurkan diri. Jadi, pendidik tidak boleh memaksakan agar peserta didik berbuat menurut pola yang dikehendaki pendidik. Ini dimaksudkan agar peserta didik memperoleh kesempatan memerdekakan diri dan bertanggung jawab sesuai dengan kepribadiannya sendiri. Pada saat ini, si anak telah dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Anak didik sebagai individu. Individu adalah orang seorang diri, perseorangan, manusia perseorangan, sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi, memiliki perbedaan yang lainnya sehingga bersifat unik. Tidak ada dua individu yang persis sama. Kesimpulan, pendidik dan anak didik merupakan dua unsur yang sangat menentukan guna terselenggaranya pendidikan yang efektif dan efisien. Kedua unsur ini yaitu pendidik dan anak didik merupakan kunci bagi terjadinya pendidikan. Pendidik adalah orang yang membimbing anak agar si anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan dalam pelaksanaannya dalam keluarga maupun di luar lembaga keluarga. Anak didik merupakan pihak yang dibantu oleh pendidik selain tidak berdaya, namun dia memiliki potensi tertentu untuk berkembang sehingga pendidik harus berusaha untuk mengembangkan secara optimal. Untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu manusia mandiri dan manusia dewasa, maka diperlukan interaksi pedagogis. Interaksi pedagogis ini pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara anak didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Jadi, interaksi pedagogis merupakan pergaulan pendidikan yang mengarah kepada tujuan pendidikan.